custom message ini buat kayak misalnya teman-teman kayak terima kasih sudah membeli produk di toko saya gitu misalnya, atau untuk terima kasih untuk pembelian produk ini, nanti untuk dapatkan diskon untuk pembelian produk kedua. Misal teman-teman mau kasih kode voucher di sini, nawarin, itu juga boleh. Tergantung kata-kata apa yang mau disampaikan ke yang beli produknya teman-teman, taruh di sini sebenarnya. Gitu. Lebih fungsinya sebenarnya ke situ. Tapi karena aku nggak pakai Gdocs ya aku pakai aja di sini. Gitu, teman-teman. Kalau yang blok layout tuh apa Kak ya? Block layout. Ya, layout. Ini tampilan produk teman-teman. Oh. Posisinya tuh kan ini ada yang begini nih. Ini kan ada yang gini ke samping tuh, ada yang gede, ada yang kanan kiri. Nah, itu teman-teman pilihnya di sini. Gitu. Ini tampilan etalase produknya. CTA itu kayaknya, tapi CTA ini kayaknya bayar deh. Kenapa? CTA ini? Ya. Enggak, CTA itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Mana sih ya? Kayaknya itu Pro, iya. Mana ya? Coba, tarik aku coba cek salah satu produk aku deh. Misalnya, ini nih. Nah, ini nih. Ini bisa di custom nih kalau teman-teman Pro. Tapi kalau enggak ya ini aja nih yang atas nih, yang ada gambar ininya. Ini CTA juga. Kayak kalau pada saat teman-teman CO kan misalnya kayak gini nih, CO yang ini nih. Nanti buy now. Nah, ini buy now-nya kata-katanya bisa berubah. Misalnya custom, kata-katanya apa nih? Buy now-nya mau diganti apa? Gitu ya, di sekarang gitu ya, atau diskon gitu ya. Diskon sekarang gitu misalnya. Ya. Nah, ini bisa nih kalau teman-teman Pro tapi ya gitu. Tapi kalau enggak ya pilih yang ini aja nih gitu. Tergantung mau kata-kata yang mana. Itu ininya sih lebih ke sini nih menunya. Pada saat CO orang lihatnya kata-katanya arahannya apa gitu. Oh. Kalau ngasih harganya bundling itu bingung ngasihnya berapa ya Kak, biar orang tuh nggak kelihatan mahal loh ini. Maksudnya Kayak bundling ya. Nah, kalau bundling itu sebenarnya itu ini ya, teman-teman bebas sebenarnya sih ya, terserah teman-teman mau jualnya berapa gitu, senyamannya teman-teman. Kalau baru-baru sih dulu aku itu jualnya berapa ya, kayak bundling itu aku mulai dari 35-an deh. Bundling aku dulu juga produk aku dikit sih, dulu produk aku juga dikit, nggak sebanyak sekarang teman-teman ya. Produk aku juga dulu dikit gitu, nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi disesuaikan aja teman-teman, kalau pemula ya nggak usah terlalu mahal juga, disesuaikan aja sama produknya kira-kira berapa tuh. Misalnya teman-teman kasih perbandingnya itu harganya berapa, dihitung kan jadi satu di total nih, misalnya total keseluruhan produknya kalau dicampur itu harganya 250. Nah, berarti kalau bandingnya biar lebih murah jadinya diturunin dari 250 tuh yang paling worth it berapa, tapi dapetin dengan kondisi dapetin semua produk gitu sih biasanya Kak, aku nentuin harganya kayak gitu. Atau teman-teman tentuin aja harga sendiri juga nggak masalah kok. Yang menurut teman-teman worth it aja. Tapi jangan terlalu kemurahan, jangan terlalu kemahalan ya. Gitu. Gimana? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Itu konten itu kan tadi disaranin ngambil, kalau kita sasaran target marketnya ke user kan berarti modelannya udah nggak usah metodenya kan berarti nggak usah pakai ini loh, tutorial digital yang tadi disebutin tadi, berarti ke misalnya ke worksheet yang tadi pernah dibeli di sini langsung kita upload lagi, berarti fokusnya ke itu ya, kayak model ngedukasi ke nih biar anaknya berkembang misalnya buat aktivitasnya biar lebih atau apa kayak gitu berarti ya. Jadi gini ya, tadi aku belum jelasin bentar. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin kontennya parenting, nanti kontennya itu secara garis besar kan kontennya ngebahas parenting nih. Biasa aku pakai si optimization ini kan. Aku cari topik yang paling banyak diminatin. Itu supaya apa? Supaya kontennya teman-teman itu banyak yang view. Karena kategorinya lagi banyak dicari. Carilah di sini tentang parenting. Nanti cari nih topik parenting apa yang lagi banyak penontonnya, lagi naik gitu ya. Teman-teman lihat nih kontennya apa yang dibahas ya. Ini kalau misalnya kontennya umum, misalnya parenting, nggak apa-apa teman-teman pilihnya dari sini gitu ya. Jadi biar teman-teman itu dapat view-nya lumayan karena kontennya memang lagi banyak dicari gitu ya. Itu salah satu tujuannya. Jadi teman-teman pakai si optimization aja biar dapat topik yang memang lagi banyak
diminati sama pengguna TikTok yang nyari topik tentang parenting. Nah, kalau lagi mau bikin konten jualan, aku saranin teman-teman pakai ChatGPT. Nih, kalau ChatGPT itu misalnya kayak gini. Kita lagi mau jualin produk digital worksheet anak. Ya, kita cari dulu nih topik permasalahan. Target market berarti gini, permasalahan. Soalnya kalau teman-teman mau jualan itu masuk ke permasalahan dulu ya. Apa yang sering yang sering dihadapi oleh orang tua yang memiliki anak usia misalnya target marketnya teman-teman yang pakai worksheet tuh umur berapa sih? Biasanya 5, jangan deh ketinggian, kayak 3 sampai 5 kayaknya, Kak. sampai 5 tahun ya, 6 deh ya. Iya. 3 sampai 6 tahun. Nah, ini kita cari tahu dulu permasalahannya karena kita mau angkat permasalahan tersebut yang mau kita hubungin sama produk digital yang mau kita jual. Nah, nih, teman-teman cek nih. Ya. Topik apa nih yang ada nih permasalahannya? Nah, teman-teman ambil salah satu. Mana nih kira-kira? Oh, speech delay. Nah, ini topiknya dicari berarti sama teman-teman nih. Ya. Cari topik ini dari sini. Parenting speech delay nih, topik tentang speech delay. Speech delay pada anak gitu ya. Biar kita tahu permasalahan itu memang lagi banyak dicari gitu ya, bukan banyak dicari. Memang permasalahan itu topik apa yang gimana penyampaiannya yang paling banyak diminati. Baru teman bisa nawarin produk digitalnya itu buku doang yang sih yang paling masuk ke speech delay adalah produk digital ini. Mana sih kok nggak ada? Speech delay anak coba ya. Anakku speech delay kucing gitu ya. Bentar kita lihat dulu ya. Nah misalnya ini deh. Nah ini berarti teman-teman lihat poinnya apa yang dibahas nih, hooknya. Kalau teman-teman mau tiru kontennya, ya berarti teman-teman boleh salah satu misalnya diganti hooknya, atau ganti format kontennya, atau di bagian apa nih namanya captionnya diganti. Nah berarti nanti teman-teman kasih topik ini bahas tentang speech delay ini poin-poinnya, baru di ujungnya nawarin buku dongeng anak gitu, karena solusinya ya buku dongeng anak supaya kosakata anak banyak kan harus sering-sering dibacain buku dongeng. Jadi teman-teman tahu topik apa ya, permasalahan apa yang banyak diminatin. Itu kalau teman-teman lagi cari topik yang berhubungan dengan produk digital teman-teman. Tapi kalau secara umum, gak usah ChatGPT, teman-teman udah langsung cari aja di sini. Cari aja tadi parenting, tips parenting. Nanti banyak tuh parenting apa, topik parenting apa yang lagi banyak diminati. Kayak gitu ya. Lihat aja di sini topik-topik apa. Udah tinggal teman-teman ATM aja. Kalau secara umum kayak gini ya teman-teman nggak harus ngehubungin ke produk, karena kita juga bikin konten itu kan nggak selalu jualan melulu ya. Ada edukasinya, ada jualannya, ada konten kita yang tujuannya nyari followers. Nah itu teman-teman harus memposisikan kontennya teman-teman pada saat dipostingnya tujuannya untuk apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Videonya nggak apa-apa berarti kayak di situ ya. Kenapa? Kita ambil videonya buat kontennya, berarti dari situ nggak apa ya? Bukan diambil, bukan diambil. Jadi kakak itu rombak, bikin versinya kakak sendiri. Makanya tadi aku bilang nih, misalnya dia di sini ngomong depan kamera kayak gini nih. Ini aja lah. Ini kan pakai video anaknya nih. Ya berarti ya teman-teman ganti. Misalnya mau pakai video lain gitu yang nggak ada anaknya misalnya, atau apa, bikin kayak pakai Canva kayak gini kan bisa nih. Ini kan bikin ngeditnya di Canva. Teman-teman bikin konten kayak gini juga boleh. Ini pakai Canva nih. Kalau mau bikin di Canva, teman-teman cari template-nya di sini. Bikin aja tips parenting ya. Template-nya ada kok. Di Canva tuh ada template untuk bikin konten parenting kayak tadi, edukasi parenting ya. Cari template-nya pakai Canva. Di sini ada, ketik aja tips parenting nih. Bentar. Itu mic siapa ya yang kebuka? Tips parenting. Nah, nanti dia ada template ini ya. Nah, baru habis itu kita edit aja nih udah. Tuh kan jadi ya, teman-teman. Nih, misalnya ini. Tinggal edit nih hooknya apa. Ini gambarnya kan bisa diganti sesuai topik yang lagi mau dibahas. Udah. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau rubah formatnya bisa.
ya. Berarti kalau kayak gini bisa video teks, atau teman-teman kalau video teks itu kayak gini tuh, yang bergerak begini tuh video teks. Kalau misalnya mau bikinnya dalam bentuk carousel, yang di slide itu juga bisa. Kalau carousel itu yang ke samping itu ya teman-teman ya, bukan ini. Foto kan kalau foto slide itu yang ke samping, jadi kayak gambar-gambar gitu di scroll ke samping, itu namanya foto slide atau carousel. Jadi diganti versi kontennya, penyampaian kontennya itu dirubah. Itu namanya teman-teman ATM. Ulang aja pakai sama, itu tinggal download, tinggal ulang. Nah itu teman-teman akan kena pelanggaran tapi yang kayak gitu ya. Gitu. Kalau kontennya sama nggak apa-apa, hooknya sama ya, formatnya diganti, captionnya diganti kan bisa. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nanti minggu depan kita belajar deh bikin konten kayak gini ya. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi sebelum aku tutup teman-teman, karena udah mau 2 jam juga nih. Ada Kak. Kenapa? Ada yang termasuk Kak barusan kasih tahu itu termasuk user atau reseller? Karena kan mau bikin VT-nya itu, maksud aku seperti itu Kak. Jadi dia parenting dulu gitu kan, biar mencegah speech delay gitu kan. Nih ada nih buku dongeng, atau biar anaknya lepas dari screen time nih. Ini ada nih worksheet gitu kan. Nah itu termasuk user atau reseller gitu? Itu kan user. Masalahnya tuh tetap user ya Kak? Iya, itu user. Makanya kalau teman-teman bikin konten, jadi dengan dianya membeli produk kita itu juga termasuk user gitu Kak? Tujuannya kita ke worksheet gitu? Iya, tapi kan kita beda cara penyampaian kontennya. Kalau misalnya teman-teman jual worksheet tapi ke orang yang reseller, nyampeinnya bukan manfaat buku dongengnya, bukan. Tapi teman-teman kasih tips kalau misalnya yang lagi ngejelasin konten edukasi produk digital itu nggak harus bikin sendiri, bisa jadi reseller. Nah aku punya nih produk yang bisa teman beli dengan hak jual kembali. Nah itu masuknya beda kan? Poinnya aku masuk dengan celah yang berbeda. Ngerti nggak sampai di sini? Kalau aku awalnya ngedukasi tentang manfaat buku dongeng, terus nawarin buku dongeng, ya berarti dia dapat edukasi karena dia mau beli untuk anak yang ngerasa butuh. Tapi kalau misalnya aku edukasi tips produk cara jual produk digital tuh bisa jadi tanpa bikin sendiri, misalnya gitu. Salah satunya. Kalau ada belum punya produk bisa beli produk aku kalau mau jadi reseller, misalnya kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, itu berarti teman-teman udah itu mah udah ke reseller berarti targetnya. Gitu. Jadi cara walaupun produknya sama-sama worksheet, cara kita menyampaikan isi produk tersebut itu berbeda. Gitu. Kak, itu berarti Kak kalau misalkan produk kita untuk dijual lagi, berarti kita tuh nggak boleh tulis itu namanya nama kita ya berarti ya di bawahnya. Kalau enggak juga, bisa juga. Kalau misalnya teman-teman bikin produk sendiri nih, kayak kan aku teman-teman ada tuh beli produk aku yang aku beli dari orang, itu kan ada namanya kan. Nah, itu karena dia mau ngasih ciri apa sih, mau nandain kalau produk itu punya dia. Iya, itu boleh. Teman-teman mau taruh nama-namanya teman-teman di produknya yang gini nih, ya boleh, nggak masalah kok, boleh banget ya. Tapi ya itu tadi apa sih namanya, tergantung teman-teman mau jual produk itu sebagai produk yang bisa dijual lagi atau enggak. Yang bisa menentukan produk itu reseller atau enggak, reseller, iya, produk itu bisa dijual lagi atau enggak, punya hak jual kembali atau enggak, itu teman-teman yang bikin produknya. Kalau misalnya nggak bikin produk, nggak bisa. Kan bisa menentukan lisensi itu cuman teman-teman yang bikin produk itu, yang bikin produk tangan pertama, pembuat produknya, yang bisa menentukan lisensi produk tersebut boleh dijual lagi atau enggak. Kalau teman-teman misalnya beli terus teman-teman di situ udah hak jual kembali, ya berarti produknya udah pasti itu bisa dijual lagi, sekalipun teman-teman nggak mau jual untuk dijual lagi gitu ya. Kayak misal teman-teman targetnya ke user, ya berarti nggak usah diinformasiin di situ produk bisa dijual lagi. Pokoknya kalau teman-teman lihat konten produk orang itu punya ditulis atau enggak hak jual kembali, berarti teman-teman nggak usah nebak-nebak, itu pasti target marketnya ke reseller, itu udah pasti. Karena kalau misalnya orang jualnya ke user, produknya nggak akan ditulis produk tersebut bisa dijual lagi, itu udah nggak mungkin. Sesimpel itu aja teman-teman udah bisa nyiriin itu target market mereka kemana. Ngerti ya maksud aku ya teman-teman ya? Gitu, kurang lebih seperti itu sih. Pokoknya rata-rata nih ya, aku kasih tahu deh satu akun yang konten parenting. Mana ya? Dia jual produknya itu ke user. Produknya nggak ditulis lagi buat dijual lagi. Mana sih? Lupa. Sambil kalau ada yang mau ditanya sebelum aku tutup ya teman-teman ya. Ya, mana lagi akunnya lupa.
Ini bukan ya? Bukan, Deng. Maaf Kak, kalau misalnya cara untuk tahu buat bisa dijual lagi produknya gimana tuh Kak? Cara buatnya? Kalau misalnya kakak bikin produk nih, buku dongeng. Nah, produk itu mau dibikin buat orang lain jual nggak? Kalau nggak, ya nggak usah ditulis. Produknya bisa dijual lagi. Gitu. Oh, itu udah keciri kok. Berarti nggak buat dijual lagi, ya. Nggak usah dijelasin juga, orang udah tahu produk nggak ada larangan buat lagi. Oh, bisa orang nggak Kak ya, berarti di sell aja gitu kan? Ya, tapi kalau teman-teman mau nyiriin ya berarti kasih apa namanya watermark, kasih namanya teman-teman di produk tersebut. Gitu. Sekalipun dia nge-share-nya gratis ya itu urusan mereka sih, sebenarnya nggak apa-apa. Selama produk tersebut nggak diperjualbelikan lagi. Tapi dia dapat komisi juga lah Kak kalau jual link kita Kak? Kalau nggak affiliate nggak dapat. Pokoknya kalau udah reseller itu teman-teman udah lepas, jual lepas. Oh, jual lepas, jadi itu urusannya bukan sama kita lagi berarti ya? Iya, betul. Kalau affiliate, nah itu baru teman-teman masih bagi komisi, masih nyambung tuh antara harga produk sama komisinya. Gitu. Oh, jadi kalau kita nih bisa jadi affiliate juga kayak? Bisa. Cuman gini sebenarnya teman-teman, kenapa aku nggak nyaranin teman-teman affiliate itu? Pertama, teman-teman nggak tahu isi produk affiliate itu apa. Mau nawarin juga bingung. Misalnya orang nanya, emang ini produknya apa gitu ya? Nggak tahu, teman-teman harus ngejualin apa. Terus mau bikin kontennya kan biasanya kalau bikin konten itu kita mengedukasi kan manfaat produknya atau isinya, paling nggak kita tahu isinya. Nah kalau affiliate, misalnya aku jual produk affiliate apa nih, misalnya bentar, aku cobain deh. Teman-teman tuh mau nyepil juga bingung, apa sih ini isi bukunya juga nggak kelihatan soalnya. Teman-teman nggak tahu nih kayak gini nih. Iya, kalau ada isinya. Kalau cuman covernya, Nah, teman-teman bisa spillnya begini doang nih, apa yang dilihat di sininya aja. Udah, atau ya ini begini udah. Nggak tahu lagi apa yang mau dibahas di isinya. Gitu agak lebih susah dibanding teman-teman punya produknya sendiri. Gitu akan lebih gampang mau review produknya, mau kasih tahu produknya isinya apa, itu akan jauh lebih gampang. Tapi kalau affiliate gini mendingan teman-teman taruh boleh di etalase teman-teman tapi nggak dipromosiin. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya lagi lihat kebetulan oh ada produk ini nih, ya udah dia kebetulan aja oh mungkin gitu, tapi bukan teman-teman tawarkan secara langsung di konten, karena agak lebih susah sih karena kita nggak punya filenya, nggak punya produknya gitu. Tapi kalau mau affiliate mah silakan aja, kan bisa jadi orang lagi misalnya lihat akun link ID aku, oh ada produk ini nih, ya udah aku CO gitu, ternyata di sini aku CO-nya dari akun ini karena niche-nya masih nyambung gitu ya, bisa jadi kayak gitu teman-teman. Tapi kalau untuk promosi agak susah. Misalnya aku mau promosi produk ini, aku aja tahu nih isinya apa isinya nih, yang harus aku jelasin poin-poinnya apa gitu ya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman kalau menjadi affiliate. Nggak disalahkan, bener, boleh banget ya, tapi itu aja sih poinnya, kita nggak fokus ke produk affiliate. Kita harus punya produk kita sendiri, entah itu dari reseller atau kita rebranding produk yang kita reseller dari orang lain. Rebranding itu misal kayak gini, teman-teman beli produk aku, bundlingnya banyak gitu ya, nanti kan bundling aku kok bikinnya nama judulnya paket komplit. Nah teman-teman rebranding paket komplit aku jadi dengan judul yang berbeda, itu boleh diganti judul bundlingnya, itu boleh, itu namanya rebranding. Teman-teman menyajikan paket produknya itu dengan namanya rebranding gitu ya teman-teman. Ada lagi? Kalau nggak ada aku izin pamit ya karena udah 2 jam. udah Kak, makasih banyak ya Kak. Ya sama-sama ya teman-teman, nanti kita lanjut di WA ya. Nanti yang masih ada pending-pendingan yang pertanyaannya belum kejawab, aku suruh japri, langsung japri aja ya. Ya, makasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa itu tes Izin keluar ya Kak. Ya, apa? testimonial. Oh iya teman-teman, kalau misalnya dia belum keluar, ini ya nanti kalau misalnya ngerasa live-nya tuh Zoom-nya bermanfaat, boleh kasih testimoni ya ke aku ya teman-teman ya, terkait Zoom hari ini ya. Thank you Oke, Kak. teman-teman, makasih. Makasih banyak.